Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur yang akan saya analisa sore hari ini. Pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Trend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini melanjutkan penurunan, terkoreksi 0,37% ke harga 6.029. Kalau dilihat transaksi hari ini makin sepi ya. Hari ini cuman di 7,4 triliun. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell di 216 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini mampu bertahan di area low-nya 3 hari ya, dari tanggal 15 dan 19 ini low-nya, jadi ISG tutup pas di sekitaran low dengan membuat candle hammer. Ada potensi untuk besok rebound, tapi ya tetap aja terbatas kemungkinan yang mentok-mentok ke 6.100. Kalau dari harga sekarang ya masih potensi bisa naik sekitar 0,75% sampai 1%. Tapi kalau indeks besok melanjutkan penurunan ya arahnya tetap sama seperti analisa sebelumnya, ke 6.000 sampai 5.946 menutup gapnya ini, atau bisa juga dia mantul di area ini. Ya inilah ya, kita pasang. Nah ini kan pas untuk menutup gap di 5.946. Indikator MACD masih membentuk golden cross ya. Ini bar chart di atas 0 juga terbentuk, tapi memang kekuatan di market lagi sangat sepi ya, dan bisa dikatakan nggak ada kekuatan. Walaupun memang ada saham-saham yang naik ya, cuman nggak banyak. Jadi seperti itu untuk ISG. Untuk besok tetap masih sama. Potensi juga ada rebound tapi terbatas, maksimal ya di 1%. Kalaupun melanjutkan penurunan bisa ke menutup gap atau menguji trend line symmetrical triangle-nya ini. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Excel yang hari ini ditutup sama harga penutupannya pada hari kemarin. Hari ini di harga 2030. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net sell tapi sangat tipis ya, setelah kemarin net buy yang cukup lumayan. Tapi hari-hari sebelumnya asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi ya, nilai yang warna hijau ini lebih besar dari nilai yang warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel membuat candle doji pas menyentuh ya trendline downtrendnya ini atau falling wedge-nya ini. Tapi belum ada kekuatan ya, sahamnya masih downtrend, masih beresiko, tapi resikonya sudah kecil karena kalau cut loss ke bawah ini cukup kecil ya. Nih, kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga 2030 ya, cut lossnya tipis saja nih, sekitaran ya bisa di 1960, sekitar 3,25%, dan target profitnya di 2120. Hampir sama ya, lebih tipis, tapi harusnya kalau Excel mampu breakout atau minimal tutup di atas 2120, potensi besar mengarah ke resistennya di 2240 ya, sekitar 10% untuk Excel. Tapi yang penting dia breakout 2120 ini dengan volume. Kalau tutup di atas ini ya potensinya sangat besar ke atas ya. Seperti itu untuk Excel. Indikator MACD masih dead cross tapi melandai ya. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi tipis, jadi peluangnya ya masih ada ke atas, cuman tetap selalu waspada. Kalau Excel jebol 2000, out aja, jual aja dulu, nggak usah dipegang, nanti belinya nunggu dia ada tanda-tanda kembali ke atas atau mau rebound. Untuk trend midtermnya Excel ini belum menjamin ke atas ya, kecuali bisa confirm breakout 2240 sampai 2250 ini, potensi ke atas
2.900 sampai 3.000 ini ada. Yang penting Kompim breakout dulu dari 2.250. Selama di bawah situ perlu hati-hati, mending swing trade aja, beli dekat support, jual dekat resisten. Yang penting dapat profit, jual aja, karena ya potensinya Excel masih bisa turun lebih dalam ya. Seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 6.425, naik tipis 0,39%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT memang sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT seperti yang saya bilang ya, kalau gagal breakout 7.000 ya arahnya ke bawah lagi. Walaupun ISAT ini membentuk candle doji, tapi dojinya di bawah EMA 20-nya dan juga kekuatan volume nggak ada. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, jadi sangat kecil potensi rebound. Walaupun ada potensi, cuman kecil. Dan resikonya kalaupun Bapak Ibu mau beli, cut loss saja kalau turun dari 6.045. Target profit terdekat nih resistennya di 6.550. Nih, cuman 2%. Kalau tertarik ya boleh. Kalau mau tarik lebih atas ya memang lebih besar rewardnya daripada risknya. Tapi ini ada resisten minor di 6.550 yang kemungkinan kalau gagal di breakout oleh ISAT ya potensi ISAT ke bawah. Kalaupun mau ya boleh aja beli di harga sekarang. Nggak ada yang tahu kan. Kalau marketnya mau ya bisa dinaikin ke atas besok atau lusa. Dan kalau dilihat ISAT ini masih bergerak sideways. Kalau dihapus minor resistennya nih, terlihat setelah ISAT membentuk pola cup and handle, dia breakout dan kemudian sideways, ya ISAT akan tektokan aja dulu di area supportnya yang lebih ideal untuk area buy itu di daerah 6.155 sampai 6.200 ini. Dan target profitnya di resisten sideways 7.000. Dan juga ISAT sudah mencoba 4 kali breakout 7.000 dan terus gagal ya. Potensinya ya harusnya masih bisa ke bawah dulu turun ya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini ditutup di harga 3.320, terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy dan nilainya cukup lumayan ya. Ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom malah lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom cukup menarik, sudah di area support 3.300. Hari ini dia membuatkan dari rejection, sempat menyentuh 3.300 tapi dibawa naik. Sayangnya hari ini Telkom gagal lagi breakout EMA 60-nya dan tetap tutup di bawahnya. Tapi ya cukup bagus dengan membuat candle doji. Ada potensi besok lanjut naik kalau market mendukung, terdekat ke 3.400 sampai 3.440 ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? 3.300 ini support sideways dan ideal untuk buy. Kalaupun mau cut loss ya cut loss saja kalau turun dari 3.270. Kalau dari harga sekarang ya, kalau cut loss di 2.370 ya 1,5%. Kalau nggak dijauhin dikit lah, takut ke trigger. Nih, Bapak Ibu bisa cut loss di 3.240 dan target profit 3.440 sampai 3.450 ya, hampir sama lah ya, dan bahkan mungkin bisa sampai 3.500. Nih risk rewardnya 1:2 seperti ini bisa ya. Trading plan-nya kalau beli di harga 3.320, cut loss-nya di 3.240, target profit di 3.500, bisa seperti ini. Kalaupun Bapak Ibu nggak mau cut loss, karena memang saham Telkom ini berfundamental bagus, tapi sayangnya defensif, agak berat juga, naiknya agak lama. Ya kalau dibawa sampai
EMA 200-nya di 3150 ya masih potensi risk rewardnya 1:1, nggak masalah juga kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss. Ada nggak potensi untuk Telkom ke atas? Ya potensinya tahun ini bisa sampai 4000 yang saya targetkan awal tahun kemarin ya. Ini terlihat juga range sideway-nya, supportnya 3300, resistennya 4000. Kalau dilihat dari history sebelumnya di tahun 2018 sampai 2019, dan sekarang ya cukup ideal kalaupun mau buy. Kalau mau ditarik risk reward-nya langsung ke 4000 ya bisa juga seperti ini, tapi ke 4000 ada prosesnya, nggak mungkin juga dalam 1-2 bulan ya. Mungkin nggak ya, bisa aja tapi kecil. Yang penting selama di area trading plan hot atau pakai strategi swing trader. Kalau misalnya beli di dekat support 3300 ini, kalau gagal breakout 3500, profit taking dulu. Nanti kalau dia turun lagi ke bawah, beli lagi di bawah. Kalau dia naik, profit taking lagi kalau gagal breakout. Kalau dia lanjut naik ya follow the trend atau pasang trailing stop, kan seperti itu. Jadi peluangnya swing trader itu bisa lebih profit daripada yang hot untuk mencapai target 4000 sekali beli dan simpan. Potensinya 20%. Kalau swing trader bisa lebih, tapi ya tetap ada resikonya dan ada kelebihannya juga. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana, mau strategi yang mana atau dengan profil resiko yang seperti apa. Kalau Bapak Ibu yang kerja, yang nggak bisa melihat market juga tiap hari, ya bisa juga beli dan simpan untuk Telkom. Ya seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada trend yang hari ini ditutup di harga 91, naik 2,24% setelah kemarin ARB ya 6,31%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini terus net buy dan 3 hari sudah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, trend memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, trend mantul dari support yang saya buat di 87 dan kembali rebound, dan juga trend sudah menutup gap dengan body candle yang panjang merah ini kemarin, dan ya harusnya masih bisa trend lanjut. Ya target 100 bisa lah masih trend ya. Kalau dilihat histori sebelumnya, wah sangat bisa trend ke 100. Yang penting kalau yang baru mau beli, cut loss saja kalau trend turun dari 87. Jadi bisa cut loss di 86 atau 85 ya. Seperti itu untuk trend. Juga trend ini sahamnya sudah uptrend setelah dia membuat cup and handle. Nih dia breakout handle-nya ini dia rally. Targetnya saya pernah targetkan trend sampai 115. Kalau confirm breakout, harusnya ini confirm breakout dia dari 87 karena sudah 2 kali. Di Maret dulu dia breakout, tapi setelah beberapa hari di atas dia turun, dan ini ya semoga kalau confirm harusnya target saya 115 bisa dicapai trend dalam 1,5 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on, bisa juga nggak sampai. Yang penting buat strategi trading plan yang sesuai dengan kriteria Bapak Ibu masing-masing. Indikator MACD membentuk golden cross, masih mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Hari ini sayangnya volumenya kecil ya, jadi masih lihat besok. Kalau besok trend bisa tutup di atas harga tertingginya hari ini. Harga tertingginya hari ini ada di 92 ya. Kalau bisa tutup di 95 cukup bagus, harusnya trend bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup di harga 620, naik tipis 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era juga saham uptrend dan juga Era sudah, ini bisa dikatakan dia breakout area sideway-nya di 490, support dan resistennya di 575, dan juga Era habis stock split tapi bukannya turun, malah terus lanjut naik, dan juga dia membentuk pola rounding bottom
Ini bisa terlihat, dan dia membuat candle rejection doji, terus besoknya dia rebound, dan hari ini Era membuat candle doji setelah kemarin turun cukup dalam di 3,9%. Hari ini sayangnya dia membuat candle masih masih perlu konfirmasi candle besok apakah lanjut naik atau koreksi dulu, uji lagi supportnya di 575. Hari ini juga volume kecil walaupun MACD-nya masih sangat tajam ke atas dan membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi. Ya tinggal nunggu 1-2 candle lagi apakah Era mampu lanjut naik atau turun ke bawah. Kalau target selanjutnya ya all time high-nya di 685. Nih, kalau nggak salah all time high-nya di 680. Nah, jadi seperti itu untuk Era. Kalau ditarik upside-nya dari support 575, wih cukup lumayan ya, 18%. Jadi ya tunggu aja, nunggu area ideal di area bawah ini, bisa spekulasi buy atau buy on weakness. Mau di area pertengahan ya boleh, yang penting siap cut loss kalau turun dari 575. Kalaupun nggak mau cut loss, harus siap rugi waktu. Dua itu aja. Kalau Bapak Ibu siap rugi waktu ya boleh aja hold sahamnya nggak pakai cut loss ya. Tapi kalau nggak pakai cut loss, Bapak Ibu nggak bisa memperbaiki sistem trading. Jadi tiap hari makin tahun ya strategi trading plan Bapak Ibu ya seperti itu aja kalau nggak pakai cut loss. Kalau pakai cut loss jadi bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik dalam trading saham ataupun trading apapun juga ya, karena semua analisa teknikal ini ya bisa dipakai di market apapun ya, mau di crypto, gold, forex, saham atau binary option ya bisa semua dipakai, cuma strateginya beda-beda karena karakternya setiap market itu berbeda. Dan juga di saham ini kan setiap saham juga berbeda karakternya, jadi tetap punya strategi dan trading plan dan juga psikologi yang baik. Dan jangan lupa yang paling penting money manajemennya harus bagus juga ya. Seperti itu untuk Era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini cukup signifikan, naik 7,63% ke harga 2.680. Kalau dilihat transaksi asing juga masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik cukup bagus hari ini. Setelah 2 hari koreksi, dia mantul lagi dari supportnya ini dan arahnya ke 2.700 sampai 2.800. Harusnya besok bisa karena Tebik hari ini tutup di harga tertingginya dengan volume, walaupun bisa aja dia membentuk ini ARB ini ya. Tapi kalau saya lihat enggak. Ini kemungkinan masih bisa ke atas, tapi tetap selalu waspada yang punya dari bawah, tetap pasang trailing stop, hati-hati jaga ya, semua bisa di luar skenario. Bisa aja nanti Tebik membuat ARB seperti ini ya, bisa kemungkinan ada, cuman kalau saya lihat kecil. Ini dia bagus karena di koleksi atau di akumulasi dan juga nih asing beli yang cukup signifikan dalam 2 minggu terakhir. Jadi ya harusnya Tebik bisa lanjut ke 2.775 sampai 2.800. Untuk arah selanjutnya ya nanti diupdate ya, mungkin ke 3.000 atau 3.200 bisa. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Juga hari ini masuk dalam stock pick trading bersama Burner Trader, belinya di area bawah ya, di 2.400 sampai 2.440. Jadi hari ini yang join trading udah profit, anggap aja beli di 2.400, profit sekitar 10% ya. Kalau yang beli di 2.440, harga terendahnya hari ini ada pasang tadi sudah 11% ya dalam satu hari. Kemarin juga dapat dari MPMX sekitar 7%. Jadi dalam 2 minggu ini setiap hari yang join trading profit terus, dan juga belum ada cut loss ya dalam 2 minggu ini. Jadi seperti itu untuk Tebik, masih sangat bagus, arahnya masih potensi ke atas, tapi perlu hati-hati yang baru masuk, cut loss saja kalau Tebik turun dari 2.600 ya. Seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup di harga sama harga penutupannya pada hari kemarin di 1.100. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, dan hari ini Tower dapat sentimen positif, tanda tangan penawaran
fasilitas perbankan dari JP Morgan di 16 April 2021 senilai 700 miliar. Jadi sentimen positif, sayangnya sahamnya belum kemana-mana ya. Sahamnya kembali ke dalam base tapi membuat candle doji ya, bisa ada potensi rebound besok. Kalau rebound ya arahnya bisa sampai 1170. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja. Kalau turun dari 1050, target profit nih sama, hampir-hampir sama, sekitar 5% di 1170. Bisa seperti ini. Kalau mampu breakout ya lebih bagus. Tower akan ke arah menguji resistennya lagi di 1300 atau all time high-nya, dan sangat potensi untuk tower karena tower ini udah ya bisa dikatakan ini dia diakumulasi nih. Seringkali membuat candle doji, sahamnya nggak kemana-mana dan sering membuat candle rejection saat menyentuh supportnya 1070. Ya semoga aja lah kalau nggak minggu ini ya minggu depan harusnya tower bisa rally. Ngikutin tebik dan rally duluan ya. Semoga tower juga harusnya bisa rally ya, mungkin minggu inilah. Kalau nggak minggu depan ya jaga aja dulu, Bapak Ibu bisa beli dulu selama di area trading plan, hold aja terus, yang sabar karena nggak selalu setiap beli saham langsung bisa naik tinggi dalam satu hari ya. Kebetulan aja kalau dapat dalam satu hari, tapi yang penting trading plan-nya benar dulu. Kalau sudah trading plan-nya benar sesuai dengan strategi masing-masing, kalau tinggal nunggu waktu. Kalau nggak ke atas ya cut loss ya. Namanya trading, kita yang ngikutin maunya market ya, kita harus punya strategi. Kalau di luar skenario ya cut loss, nggak ada cara lain. Kalaupun nggak mau cut loss ya siap rugi waktu, itu aja pilihannya ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau video ini bermanfaat. Kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau tertarik Bapak Ibu mau join trading bersama Borneo Trader, saya pilihkan saham-sahamnya. Bagi yang Bapak Ibu yang belum tahu cara memilih saham dan bingung membuat trading plan, tinggal join. Kalau tertarik dan info selanjutnya bisa klik atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus cuan.